Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lagoan, NRP 59235115083083. Memblok data dari atas sampai bawah paling akhir. Enter. Habis itu nilai minimal sama dengan nilai matematika dari atas ke bawah. Selanjutnya kita mencari jumlah data n. Itu dari semua data 55. Kemudian mencari nilai jangkauan. Sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Enter. Selanjutnya banyak kelas sama dengan 1 ditambah kurung 3,3 dikali log. Enter. Dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya panjang kelas. Sama dengan nilai jangkauan dibagi banyak kelas. Enter. Selanjutnya kita mencari data interval, yaitu menambah nilai tertinggi dari data nilai matematika, yaitu 98. Dan dilanjut 93 dengan selisih 6 ke bawah. Dan dilanjut seterusnya. Lucu Selanjutnya kita mencari nilai FI, itu sama dengan frekuensi nilai matematika di blok dari nilai paling atas sampai nilai paling bawah. Terus tambah 1 titik koma dan ditambah nilai data interval di blok semuanya. Lalu enter. Oh, sorry ada kesalahan sedikit. Kita ulangi. Sama dengan frekuensi, kita blok nilai matematika dari atas sampai paling bawah, lalu kita tambah titik koma, terus ditambah data interval di blok, lalu tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Lalu kita mencari nilai XI,
itu dengan cara sama dengan buka kurung data interval ditambah paling rendah tutup kurung dibagi 2, enter. Lalu kita klik dan jadi. Terus kita mencari nilai FI dan XI sama dengan nilai FI dikali nilai XI, lalu enter, diklik dan jadi. Sebelum kita mencari nilai XI min X bar, kita mencari rata-rata X bar. Itu kita menentukan jumlah dari FI dan XI dengan cara sama dengan sum di blok semuanya, enter. Lalu kita menjumlahkan nilai FI sama dengan sum di blok semua datanya, lalu enter. Dan untuk mencari rata-rata X bar sama dengan jumlah FI dan XI dibagi jumlah FI, lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai XI min X bar sama dengan nilai XI dikurang nilai rata-rata X bar. Di sini kita tambahkan dolar agar hurufnya tidak hilang. Lalu enter. Lalu kita klik dan klik. Nah. Lalu kita mencari nilai XI min X bar pangkat 2 sama dengan nilai XI min X bar dikasih topi pangkat 2, lalu enter. Kita klik dan jadi. Selanjutnya kita mencari nilai FI dikali XI min X bar pangkat 2 atau topi sama dengan nilai FI dikali nilai XI min X bar pangkat 2, lalu enter. Lalu kita klik dan jadi. Lalu jumlahkan nilai FI X bar sama dengan sum di blok semuanya, lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi dengan cara sama dengan buka kurung jumlah FI X bar dibagi jumlah FI tutup kurung tambahkan topi atau pangkat 0,5,
lalu enter. Selanjutnya kita mencari data observasi nilai matematika. Di sini hampir nilainya sama dengan data interval, tapi kita blok copy lalu di tempel. Nah, jadi lalu kita mencari nilai OI. Nilai OI sama saja dengan nilai FI, tetapi tidak bisa kita copy, kita harus menjumlahkan seperti kita mencari nilai FI. Itu kita blok sama dengan frekuensi ditambah nilai matematika di blok dari atas sampai bawah, lalu ditambah titik koma, lalu ditambah data kelas atas, lalu tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Lalu kita melaksanakan batas kelas bawah, yaitu dengan cara sama dengan batas kelas bawah nilai matematika dikurang 0,5, lalu enter, lalu diklik di blok dan jadi. Lalu kita mencari batas kelas atas dengan sama dengan batas kelas atas ditambah 0,5 lalu enter, kita klik dan jadi. Selanjutnya kita menghitung nilai Z kelas bawah dengan cara sama dengan buka kurung, nilai batas kelas bawah dikurang rata-rata X bar, lalu tutup kurung dan dibagi standar deviasi, dan jangan lupa ditambahkan dolar di sebelah huruf dan angkanya agar nilainya tidak berubah. Lalu enter, lalu kita klik dan jadi. Selanjutnya kita mencari tabel Z kelas atas, itu dengan cara sama dengan nilai atas, batas atas dikurang rata-rata X bar, lupa agak kurang, lalu tutup kurung dibagi standar deviasi, jangan lupa dolarnya di sebelah huruf dan angkanya. Ini dolarnya ditambah 2 ya teman-teman, lalu enter dan kita klik. Nah kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya kita mencari tabel Z bawah, yaitu dengan cara sama dengan kita tambahkan rumus noms, lalu kita klik nilai Z bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya seperti biasa, dan kita mencari tabel Z atas kelas atasnya, kita tambahkan sama dengan noms
tambahkan nilai Z atas, lalu tutup kurung dan enter, klik dan jadi. Lalu kita mencari nilai proporsi atau PI sama dengan kita tambahkan rumus ABS, lalu kita tambahkan nilai tabel Z bawah dikurang tabel Z atas. Nah, di sini karena tabel Z atasnya tertutup, maka kita klik nah dari N ini, dan kita melihat dari sebelah sisi kirinya dua ini garis. Nah, dan lalu kita enter, lalu klik dan jadi. Lalu kita mencari nilai harapan atau EI, itu sama dengan kita tambahkan nilai PI dikali jumlah dari FI, yaitu 55, diklik, lalu kita jangan lupa tambahkan dolar setiap ada uangnya. Lalu kita enter dan kita klik seperti biasa ya teman-teman. Nah, jadi lalu kita mencari nilai square itu dengan cara sama dengan buka kurungnya 2 kali ya teman-teman. Lalu nilai OI dikurang nilai EI, terus dipangkatkan, tutup kurung dulu teman-teman, tutup kurung dikasih pangkat 2 dan dibagi nilai EI. Nah, seperti tadi karena nilai EI nya ketutup, jadi kita tambahkan P dan 27. Lalu kita lupa tutup kurung teman-teman. Kita ulang. Sudah. Nah, lalu kita jumlahkan nilai sama dengan sum, lalu diblok dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, ini sudah kita temukan nilai Q-square-nya. Lalu kita mencari derajat kebebasan atau deka dengan cara K dikurangi 3. K didapatkan dari banyaknya kelas yang sudah kita bulatkan, yaitu 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Karena di sini alfanya 0,01, jadi otomatis kita nilainya kita bulatkan jadi 1%. Selanjutnya kita mencari nilai tabel X kuadrat. Sorry, ini nilai Q-square tabel. Kita pindahkan nilai Q-square tabelnya yang sudah kita cari tadi, yaitu sorry.
Itu nilai chi-square tabelnya pada soal yang sudah ditentukan, yaitu 13,277. Enter. Dan nilai chi-square hitung adalah yang sudah kita cari tadi, yaitu 10 sama dengan, diklik nilainya lalu enter. Kesimpulannya adalah jadi teman-teman, kesimpulannya adalah HO diterima jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel. Jadi data ini data terdistribusi normal. Nah, begitu sedikit itu saja penjelasan tentang uji normalitas mata kuliah statistik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.